Oke, halo, selamat sore. Bagaimana kawan-kawan yang memantau perkembangan timnas? Apakah sudah ada yang dapat jawaban yang memuaskan ya terkait pergantian Sintayong? Kalau saya sendiri ya lo, terima kasih, selamat bergabung. Bantu tap-tap layar dulu. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ini Sintayong kita kehilangan ini bukan sekedar sosok, tapi lebih kepada kerugian timnas yang sangat besar. Kenapa? Karena Sintayong ini bekerja, itu dia kerja bohongan loh, kalau Anda tahu. Jadi penggantinya ini mungkin belum teruji dari segi kepelatihan negara ya. Dan melatih klub sama negara itu tidak akan sama. Dan betul dikatakan oleh seorang pengamat yang dia juga adalah pelatih klub, bahwa membangun tim itu bahkan 4 tahun itu belum cukup waktunya untuk membangun tim, karena memang butuh waktu yang sangat lama untuk membangun sebuah tim, apalagi namanya tim negara. Ini beda dengan tim klub ya. Kalau klub itu dari segi emosinya itu beda-beda ya, karena kalau di klub itu biasanya itu memang pemain yang butuh butuh klub. Eh, Sebaliknya sih, tapi lebih kepada pemain yang butuh klub. Nah, tapi kalau negara ini seperti yang naturalisasi, telanjur kamu masuk, itu kan tidak mungkin lagi kita mau pindah negara lagi. Jadi memang tidak ada istilahnya, kalau perang itu ya bakar kapal, maju ya telanjur maju. Dan saya rangkum ya, alasan-alasan STY dipecat ini menurut saya tidak logis dan tidak kuat alasannya, hanya karena berselisih paham dengan pemain-pemain diaspora, yang mana itu mereka melapor kepada STY, kepada Erick Thohir, dan Erick Thohir ini merasa bahwa pemain diaspora ini merupakan aset. Dia istilahnya lebih memilih pemain atau daripada pelatih. Menurut saya ini tidak perlu dipilih ya. Pemain dan pelatih itu tidak perlu kita pilih salah satunya. Kalau bisa kita pilih keduanya. Karena begini, karena Erick Thohir ini kan seorang yang kalau kita bilang, kita ini nggak ada apa-apanya, kita ini hanya pengamat, ataupun bahkan selevel pelatih pun tidak akan sama dengan Erick Thohir dalam manajemen sebuah klub atau perusahaan atau BUMN. Itu sudah tinggi sekali jam terbangnya. Nah, kalau saya jadi Erick Thohir, saya tidak mau terlibat dalam konflik memilih memilih pemain atau pelatih. Saya akan memilih keduanya. Kenapa? Kalau saya bisa menyelamatkan keduanya, kenapa saya pilih salah satu? Bagi saya begitu. Tapi memang saya melihat ini alasan paling kuat itu STY dipecat ini adalah lebih kepada kepentingan elit. Dan mungkin ya menurut saya Erick Thohir kali ini salah dengan keputusannya, karena mungkin dia terlalu banyak dikelilingi oleh orang-orang yang punya ambisi. Ya, tahulah kalau di sepak bola ini kan lebih tinggi nilai bisnisnya. Ya katakanlah ya mafia bola. Mau nggak mau kita harus sebut itu, karena memang sejauh ini saya ingat ya, pergantian kepala ketua PSSI itu, mafia bolanya itu nggak pernah keluar. Nah, ada yang kemarin itu yang jadi wakil, dia itu berapa periode, mulai dari Nurdin Halid sampai siapa tuh yang orang tua tuh, terus sampai ke Agung Gumelar, sama itu wakil ketuanya nggak pernah diganti-ganti. Makanya saya menduga digantinya STY ini lebih kepada kepentingan politik, orang-orang Esko ya, di atasnya ya itu saya bilang orang-orang yang biasa main mafia bola di PSSI sih selama ini. Jadi Erick Thohir ya tidak bisa membaca maksud
orang-orang di sekelilingnya. Jadi dia sudah, menurut saya sudah terhasut sekali. Karena kan kalau cuman alasannya STY dipecat hanya karena pemain berselisih paham, itu kan namanya klub negara dalam kepelatihan itu cekcok atau selisih pendapat itu hal biasa. Tapi kan kalau misalkan dia siapa? Kan Korea ini berbeda budayanya dengan kita Indonesia ataupun Eropa. Belanda itu Eropa sama aja, mirip aja budayanya di sana. Jadi kalau di Asia Timur, apalagi Korea, itu namanya pelatih itu seperti orang tua. Jadi di sana itu bahkan umur itu kita nggak bisa sembarangan sama orang yang umurnya lebih tua. Jadi menurut saya itu masalah budaya, kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan orang Eropa tidak ketemu dengan kebiasaan orang Asia Timur. Kalau orang Indonesia kayak pemain-pemain kita mungkin yang sudah lama ikut kayak Marcelino, kayak siapa lagi, Rizky Ridho, dan pemain-pemain timnas istilahnya lokal ya. Kalau seperti Ivar Jenner, terus siapa, yang pemain depan tuh Justin Hapner, itu kan mereka sudah lama ikut Sintayong. Jadi yang kayak di kasus ini, menurut saya, kalau saya boleh istilahnya boleh menyalahkan, kalau kita dengar ceritanya ya, seperti Tom Haye, Sandy Walsh, sama siapa lagi, Sandy Walsh, Tom Haye, dan Jay Itzes itu katanya mau ngajak STY itu membicarakan tentang taktik melawan Cina. Dan wajar saja kalau misalkan STY itu tersinggung. Loh, harusnya kan kalau yang seharusnya yang ngajak ya pelatih toh. Kan pertandingan-pertandingan sebelumnya kan bisa nahan imbang Arab Saudi sebelum lawan Cina ya. Kalau lawan Bahrain kan menurut saya sudah bagus, cuman mungkin kita sedang sial saja dan kita tidak fokus di menit-menit akhir. Dan kita memang ya di situ keterlibatan wasit waktu lawan Bahrain itu kan sangat kelihatan. Tapi ketika melawan Cina itu kan harusnya mungkin STY itu sudah punya planning taktik. Tapi mungkin gara-gara dia tersinggung. Nah, ini. Tapi kan setelah kalah melawan Cina, kalah lawan Jepang, kalau Jepang kan kita tidak mungkin paling kita berharap supaya jangan kebanyakan kebobolan saja. Nah, itu STY kan berbenah diri. Buktinya kita menang melawan Arab Saudi. Artinya STY itu ya berubah. Buktinya kita menang melawan Arab Saudi dan tidak kemasukan bola. Artinya itu sudah on the track. Saya bingung. Kenapa cuman gara-gara masalah ruang ganti kok ujungnya pemecatan STY? Ini nggak masuk akal. Jadi benar ada yang bilang itu memang itu ada kepentingan elit-elit ya nggak tahu ya, mungkin orang-orang nitip-nitip Esko ini kan ya penyambung lidahnya orang-orang berkepentingan. Mereka dipilih ya karena orang-orang yang punya kepentingan. Jadi saya tidak percaya bahwa tidak bisa. Bapak lagi gendong adik. Simpan dulu ya, Dek. Bapak gendong. Makasih yang udah bantu like. Buka baju. Saya lagi gendong anak, bagaimana caranya ini? Kembang gila kah? Jadi memang alasan PSSI ini sebenarnya dia ingin memanipulasi masyarakat aja. Dan lucunya ini pemilihan pelatihnya ini kan menurut saya kalau track recordnya harusnya walaupun dia Belanda, oke lah mungkin STY diganti. Tapi menurut saya pengganti STY harus lebih baik daripada siapa? STY. Jangan Patrick itu kan kita sudah lihat, terlepas dari misalkan isu-isu kasus-kasusnya dia, bahkan ada isu kasus judi bola punya utang.
Orang kalau punya utang itu ya BU, butuh uang. Dan lucunya ya, anehnya ya, katanya Erick Thohir itu nggak, menurut saya nggak make sense ya. Dan setelah saya analisa mendengar pengakuan pendapat opininya Panji Pragiwaksono, dia bilang orang macam apa yang menawarkan pekerjaan itu di tanggal 25 Desember, hari Natal. Orang itu kan selain dia itu acara hari kemenangannya keagamaan, itu kan hari liburnya sedunia orang Eropa itu pasti. Jadi kalau katanya Erick Thohir, dari sekian yang dia wawancara kerja ya cuman si Patrick ini yang datang hari tanggal 25 itu. Ya kan orang motivasinya ya belum tentu karena profesional. Nah, jadi saya setuju dengan asumsinya Pak, sama saja sendiri. Panji Pragiwaksono. Orang yang menurut saya ya memang nggak punya nilai, itu nggak ada nilainya. Orang yang wawancara orang pas di hari Natal, karena masuk akal. Kita pun orang Muslim kan nggak ada yang, semua manusia tahu kalau orang Muslim itu Lebaran itu nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa bekerja. Memang saatnya orang libur nasional, libur keagamaan, libur keluarga itu kan memang make sense. Jadi betul itu dibilang Panji Pragiwaksono bahwa ketika nanti si Patrick ini melatih dan mungkin kita pertandingan bertepatan dengan hari Lebaran atau sedang latihan ada yang lagi mau sholat, itu bisa saja dia balas. Loh, saya aja di wawancara pas Natal, masa nggak bisa saya berlakukan sama anak-anak? Ya saya saja pelatih dikasih begitu. Bagaimana kalian? Nah ini dari segi segi sisi kemanusiaan atau segi etiknya saja sudah nggak make sense. Ya menurut saya Erick Thohir omong kosong aja itu alasannya. Walaupun dia profesional, walaupun dia hebat, walaupun dia dengan segala kelebihannya, menurut saya alasannya kali ini nggak make sense. Dia terima si Patrick karena cuman dia yang datang. Ada pelatih cuman itu saja. Dan ini loh perbandingannya STY dengan Patrick itu nggak masuk akal loh, nggak masuk logika saya. Dan begini, kita kan ini Indonesia sedang punya planning program bahwa kita menuju 2030 itu mungkin lebih kepada sudah yakin lah, semoga kita bisa lebih mudah untuk masuk Piala Dunia. Nah di 2026 ini kan targetnya kita ya minimal kita lolos ronde 4. STY kan targetnya wajib peringkat 3-4 lolos ke ronde 4. Tapi ini kan kita masih on progress, kita masih ada 4 pertandingan lagi melawan Jepang, Cina, Bahrain sama Jepang, Bahrain sama Australia. Nah si Patrick ini masuk menjelang sisa 2 bulan. Bagaimana itu membangun chemistry-nya, pengenalan dengan pemain-pemain hanya jarak 2 bulan, sedangkan STY aja yang bertahun-tahun itu masih miss. Jadi menurut saya masalah komunikasi ataupun masalah cekcok di ruang ganti kayaknya Pak Erick Thohir terlalu kemakan dengan orang-orang di sekitarnya. Nggak make sense sekali alasannya. Nggak make sense. Dan kalaupun masalah kayak ada konflik, itu kan harusnya bisa didamaikan dong. Masa sekelas Erick Thohir nggak bisa mendamaikan? Kalaupun mereka nggak bisa dengarkan STY, ya Pak Erick Thohir kan harusnya bisa dengarkan. Begitu. Itu yang logis menurut saya. Tapi kalau hanya dibilang, jadi seolah-olah ini kan kita ini masyarakat menerka-nerka. Akhirnya nanti ini akan dibenturkan. Gara-gara pemain ini. Sekarang sudah ada lagi beritanya bahwa beberapa pemain diaspora itu tidak mengucapkan ucapan selamat tinggal kepada STY. Jadi ini kita masyarakat akan dibenturkan dengan
pelatih dan pemain dan Pak Erick Thohir. Dan saya menduga ya, sebenarnya masalahnya di sini bukan Pak Erick Thohir, bukan pemain, bukan Pak STY, tapi orang-orang di sekelilingnya Pak Erick Thohir. Iya, tapi orang-orang di sekelilingnya Pak Erick Thohir. Itu saya punya sangat yakin sekali. Karena si El Podcast itu kan sudah keliling-keliling. Dan juga tadi saya ada nonton. Dan juga tadi saya ada nonton video bahwa sering ya sebelum pertandingan melawan Bahrain masih timnas mempersiapkan program timnas jangka panjang, mempersiapkan bibit muda, mempersiapkan